lakum dinukum. Itu asbabun nuzulnya kayak gimana gitu loh. Lakum dinukum Itu buat orang itu untuk orang kafir Quraisy gitu loh, bukan untuk semua agama. Itu asbabun nuzulnya. Itu kalau mereka mau jujur gitu loh. Nah, ini kan masih di bawah ini Mr. Big nih ya, biar Mr. Big paham ya. Kalau ada ajaran yang nggak benar, tetapi kita berbicara tentang yang di Monas ya, itu 6 juta orang. Itu saya bukan berbicara dari oknum lagi. Ketika kepemimpinan orang yang di luar Islam, kafir lah kita anggap ya. Mereka itu mengamalkan ayat Al-Maidah ayat 51 itu Iya, tadi. benar. Iya. Gini loh Bang, Alkitab dia tuh permasalahkan masalah nama saya, ya kan? Dari tadi dia itu terus. Nah, sementara dia sendiri memakai foto orang lain gitu loh. Kadang-kadang apa yang ini enggak sesuai dengan ininya gitu. Iya. Ucapan tidak sesuai dengan perbuatan ya. Iya. Kalau nama Muhammad sebelum adanya Nabi Muhammad sudah ada. Iya. Betul. Cuman SAW-nya aja yang saya bikin tambah-tambah kan gitu. Iya, emang apa sih masalahnya Mr. Big ketika memakai nama Muhammad? Banyak kok ada orang Kristen yang memakai nama Muhammad gitu. Jadi gini, memang teman-teman kita di sebelah itu kan ini ya, ajaran kultus ya. Itu yang kita harus sadarin. Mereka tuh lebih marah kalau nabinya itu senggol daripada Allahnya. Itu masalahnya. Itu emang udah dari dulu kayak gitu. Iya. Cuman intinya kayak tadi itu, kalau dia pengen jujur, ya nggak ada ayat toleransi dalam Islam tuh nggak ada. Lakum dinukum itu kejadian ini kayak gimana? Nggak ada untuk orang lain gitu. Kejadian di Mekah itu. Iya, ketika ada orang Quraisy merayu Muhammad untuk ganti-gantian menyembah Tuhan. Ayo Muhammad, hari ini kita menyembah Tuhanku, besok aku menyembah Tuhanmu. Turun lakum dinukum. Gitu loh. Jadi itu bukan ayat toleransi gitu loh. Itu kalau mau jujur. Gitu. Kalau mau jujur. Makanya aku lebih bersyukur nih kayak Bang, orang beriman itu dia tidak konsisten mengikuti Al-Qur'annya. Kalau dia konsisten mengikuti akidah di Al-Qur'annya, otomatis ya sama nanti. Dia benci, dia memusuhi orang kafir. Harusnya begitu memang tuntutannya, karena itu kalamullah. Ketika teman tadi ya menarasikan bahwasanya itu asbabun nuzulnya apa Al-Maidah ayat 51. Itu kamu tahu nggak asbabun nuzul sebab ayatnya? Jadi dia mau mengatakan ayat Quran itu cuma untuk di zaman itu toh. Padahal itu nggak benar. Kalau itu dipakai zaman itu toh, apakah Habib Rizik salah dan 6 juta umatnya? Kan tidak. Ketika mereka demo di Monas memakai Al-Maidah 51, apakah Habib Rizik itu yang salah, tetapi si siapa tadi? Si namanya itu si siapa tadi ya? Si Mr. Big yang benar gitu. Tidak. Ya, jadi itu, saya punya pengalaman dalam beriman. Ini bukan mengada-ada. Bahwa seperti yang Bang Domba omong itu benar adanya fakta. Jadi tempat saya itu mayoritas Bang orang beriman. Saya tidak mengada, bukan saya sentimen, tidak. Ya. Jadi ada anak ini TK ya di tempat saya. Di tempat saya mayoritas Bang beriman, itu pendatang semua itu. Ya. Jadi ini TK ini kan nyatu nih, Kristen, Muslim. Gitu kan, rata-rata Kristen Muslim aja di sini, ya kan? Jadi gurunya itu menyuruh anak TK ini duduknya sama-sama gitu, duduk bareng gitu. Nah, yang Muslim ini nggak mau, anak-anak Muslim ini nggak mau. Kenapa kamu nggak mau duduk sama temanmu? Gitu tanya guru TK-nya. Enggak, kami diajari nggak boleh berteman dengan orang Kristen. Lu siapa yang ngajarin kamu gitu? Guru ngaji kami. Bayangin Bang orang beriman. Kayak gitu loh. Itu anak-anak Bang orang beriman. Ya karena memang itu tadi Bang Asbi gitu loh. Kalau mereka mau jujur memang nggak ada ayat toleransi. Boleh nggak Bang, saya tanggapi, saya izin dulu. Ya silakan Bang, silakan. Ya, tapi jangan dipotong dulu biar tuntas ya. Ya, tapi jangan lama-lama juga Bang ya. Poinnya aja Bang. Nah, silakan Bang. Islam itu jadi aturan yang lengkap gitu Bang. Di antaranya itu ada aturan tentang beribadah, ada aturan tentang muamalah. Muamalah itu tentang pergaulan di masyarakat gitu Bang. Jadi dalam hal pergaulan sehari-hari, masalah perdagangan, masalah bertetangga, dalam Islam tidak ada larangan untuk berteman dengan yang berbeda imannya. Nah, cuma memang dalam Islam itu ada seruan.
dalam hal memilih pemimpin itu ya ditekankan yang seiman. Gitu. Saya pikir di Indonesia itu negara demokrasi, tidak hanya Islam. Silahkan saja yang Hindu dia punya kebebasan memilih pemimpinnya yang Hindu, yang Kristen juga memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin yang Kristen. Orang Sunda juga punya kebebasan memilih pemimpin orang Sunda. Orang Islam boleh memilih pemimpin yang orang Islam. Saya rasa tidak ada masalah gitu. Kenapa harus mempersoalkan Al-Maidah ayat 51? Itu kan untuk internal Islam. Kecuali kalau orang Islam dianjurkan menghalang-halangi orang luar Islam untuk memilih pemimpinnya yang seiman. Gitu Bang. Jadi semua punya kebebasan yang sama. Saya tahu Bang, orang jujur ya. Yang tidak boleh campur adukan masalah ibadah, tidak boleh. Orang Islam beribadah tempat orang Kristen ikut ibadah dengan orang Islam. Nah itu lakum dinukum melihat. Udah Ya, ditangkap, silakan. udah ditangkap Bang. Tapi Abang, saya yakin Abang orang jujur, orang baik ya, yang memakai hati nurani dalam berpikir. Tetapi sayang, Abang inkonsisten. Jika Abang balik ke ajaran Abang, balik ke Quran, ada ayat Quran mengatakan begini Bang, janganlah kalian mengambil teman setiamu Yahudi dan Nasrani, karena mereka satu sama lain saling melindungi. Bayangkan Bang, apakah itu berlaku Bang dengan argumentasi Abang tadi? Bahkan saya sudah kasih contoh anak-anak sudah dicekokin, dilarang berteman dengan orang Kristen. Loh, bayangin Bang. Loh Bang, ya kami berharap di sini Abang jujur. Kami tahu Abang orang baik. Abang tahu jika disuguh kayak begitu, Abang tahu itu salah ayatnya gitu loh. Sekalipun cara Abang untuk membantah semua itu ya, yang tidak benar itu dengan cara-cara apa ya, harus nggak jujur gitu. Itu kira-kira, mungkin teman-teman yang lain silakan mau tambahin. Ya, betul itu Pak. Itu ayatnya di Al-Maidah 51 Aulia ya. Kenapa dijadikan pemimpin di Indonesia? Ini kan Kementerian Agama itu kan memanfaatkan politik identitas. Tapi di dalam bahasa aslinya Aulia itu teman atau sekutu. Bahkan tadi si Mr. Big mau menyinggung masalah asbabun nuzul. Lebih bagus lagi agar lebih terbuka. Di sini berbicara tentang Ubay bin Salul berteman dengan orang Yahudi. Ya, ketika orang Yahudi tidak percaya Muhammad dan Allah, ya, maka si Ubay bin Saul ini keluar dari temannya orang Yahudi ini tadi, tidak berteman dengan mereka dan Nasrani. Makanya di dalam Al-Maidah 51 itu berbicara tentang jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai temanmu. Lagi-lagi Pak orang beriman ini nggak membaca Qur'annya sendiri, gitu loh. Itu di dalam bahasa aslinya aulia, teman, sekutu atau pelindung. Gitu Pak. Pak orang beriman mungkin dibaca lagi Qur'annya Pak. Banyak ayat-ayat yang menentang orang Yahudi dan Nasrani dan jangan jadikan mereka itu teman. Gitu Pak. Iya Pak, saya yakin teman-teman orang beriman ini orang baik, tetapi saya teringat Freedom Alisina mengatakan begini, ya. Jadi hanya ada dua golongan gitu, satu yang mendustai hati nuraninya, yang akan bingung, gitu. Kedua yang benar-benar kapah ya, yang menjalankan, gitu. Kafah. Ya kapah. Nah, saya teringat Alisina ngomong begini, nggak masalah orang mau percaya pada batu pun dijadikan Tuhan, asal jangan batunya dilemparin ke kita, gitu loh. Kan persoalan itu urusan dia. Tapi ketika dia mentuhankan batunya dilemparin ke kita, itu yang masalah. Itu dilanjut teman-teman. Benar-benar Pak Asbi itu yang Pak Asbi katakan. Nah, padahal negara kita ini menganut sistem hukum Pancasila ya. Hukumnya itu menganut dari hukum kontinental Europe, tapi masih ada aja paham-paham khilafah yang dipakai di dalam Indonesia ini. Kalau kita berkaca sampai Timur Tengah sana, mereka itu menggunakan syariat Islam murni. Apa yang terjadi? Lihat Timur Tengah sekarang hancur berantakan, nggak karu-karuan. Karena menerapkan hukum yang seperti itu gitu loh. Kalau memang orang beriman ini jujur pada diri sendiri, maka orang Islam yang ada di negara-negara Eropa, Skandinavia atau di Amerika Serikat, mereka itu lebih senang ke Eropa daripada negara mereka sendiri di Timur Tengah. Mereka berbondong-bondong ke negara damai gitu Pak. Pasti.
imigran itu lebih senang ke peraturan yang dibuat oleh common law atau hukum British law di daerah London sana, Pak. Mereka lebih senang ke Eropa sana dibandingkan imigrannya itu ke daerah Mesir, balik ke negara-negara syariah. Mereka nggak suka dengan hukum itu sendiri gitu, Pak. Syariah law. Apa yang terjadi kan begitu. Ya, dari kasus itu sebenarnya harus bisa berpikir ya gitu loh. Kalau memang syariat Islam itu benar, bagus ya kan. Ya itu tadi, kenapa pengungsinya larinya ke sana, ke Eropa, bukan ke negara muslim lain gitu kan. Kan itu pemikiran logikanya kan kayak gitu, bener nggak? Gitu. Betul, benar. Yo, Bang Denny loncat ya, jaringannya jelek, merah dia. Jadi gitu bro beriman, kita sharing-sharing kok. Nggak ada, saya tahu bro beriman ini orang baik gitu. Silakan bro beriman. Ya, saya izin komentar ya. Tadi yang ada yang menyinggung tentang pengungsi. Kenapa pengungsi dari Timur Tengah itu ke Eropa ya, yang notabene itu kan tidak seiman gitu Bang ya? Betul nggak Bang? Nah itu di awal tadinya saya sempat heran, ada apa gitu di Timur Tengah itu bisa banyak yang eksodus ke Eropa. Nah sekarang udah terjawab. Nah itu ternyata buntut dari konfliknya di Timur Tengah. Nah mereka itu, mohon maaf Bang ya, mereka yang eksodus ke Eropa itu yang notabene mereka itu keyakinannya itu luar Islam. Nah mereka itu sebenarnya yang agama itu bukan Islam, yang bersekutu dengan tentara Amerika. Pada saat Amerika meninggalkan Timur Tengah, nah mereka yang sebelumnya bersekutu dengan tentara Amerika, mereka merasa terancam, maka mereka eksoduslah ke Eropa gitu Bang. Saya juga di awalnya itu jadi pertanyaan, ada apa tuh di Timur Tengah, kenapa Timur Tengah yang mayoritas muslim itu bisa eksodus ke Eropa. Nah ternyata udah saya jawab, jadi mereka itu yang bukan Islam, mereka itu bersekutu dengan tentara Amerika, tentara Inggris waktu mereka mengacak-acak Timur Tengah seperti Suriah. Abang gak baik loh bang kayak gitu. Abang selalu melakukan pembenaran lagi bang. Abang lihat nggak bahwa kelakuan para imigran di misalnya di Prancis kasusnya apa bukan Islam gara-gara nabinya dilukis dulu sampai membunuh dan lain-lain. Bang Asbi, harusnya kan dia konsisten. Tadi kan dia bilang gini loh, nggak ada larangan untuk bersahabat dengan kafir, ya kan? Terus kenapa para pengungsi itu yang dia anggap tadi bersahabat dengan orang-orang Amerika, kenapa mereka merasa terancam? Kalau memang boleh, bener nggak? Iya, Tadi dia bilang boleh. Tapi Terus katanya malah kenapa merasa terancam? bukan Islam katanya loh. Bukan Islam. Iya, terus kenapa merasa terancam? Kan tanda tanya toh. Kalau memang boleh ya ngapain merasa terancam? Iya. Mungkin Bang orang beriman ini nggak kenal sama Muhammad Ijab sama Lili Dawa ya. Abang banyak-banyak tonton lah ya, Muhammad Ijab sama Lili Dawa itu. Ya, Itu orang imigran Muslim Bang. Mereka yang banyak memfasilitasi orang-orang imigran dari Timur Tengah itu datang ke Inggris Raya, ada yang ke Prancis. Imigran-imigran dari Timur Tengah, kenapa mereka datang? Karena ada konflik di negaranya, menerapkan syariah law tadi. Nah, ketika abang berbicara tentara Amerika, kita tidak sedang berbicara tentang hanya Afghanistan doang, Bang. Itu kan konflik di Afghanistan, toh. Ketika Amerika angkat kaki dari Afghanistan, maka orang Taliban menguasai pemerintahan. Yang dulunya pemerintahan Afghanistan itu didukung oleh Amerika, yang disupport segala macam, mereka takut. Itu tidak seperti itu beritanya Bang. Kita berbicara tentang general secara Timur Tengah, ada Suriah, ada Irak, Lebanon ya, terus ada yang namanya Palestina. Ini kita berbicara tentang negara-negara yang menerapkan syariah law. Kenapa? Karena mereka takut dengan ISIS satu. Terus ada namanya Boko Haram, itu ada di, kalau nggak salah di mana ya Boko Haram itu, Ethiopia. Mereka itu lebih senang ke negara-negara kafir gitu loh.
karena mereka Oh, itu aman. di Suriah itu kan yang bikin hancur bukan Amerika, bro. Betul Suriah Bang. itu. Jadi jujur gitu loh, jangan melempar gini loh. Jangan kita mencari kambing hitam dari kesalahan yang kita buat. Itu tidak benar. Makanya saya bilang, teman-teman di sebelah itu, kenapa tidak kelar-kelar? Ya, karena mereka bukan malah menyadari, tapi mencari kambing hitam. Melemparkan kesalahan itu pada orang lain, membuat tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah yang baru. Gitu. Misalnya nih, kita saksikan di TV, bro, orang nih pelaku TER misalnya ya, pelaku nih, ini sama Ustadz nih berdebat. Dia bilang gini, saya berjihad di jalan Allah. Nah, tapi apa kata Ustadznya ini yang satu? Loh, ini laku Amerika, kan? Gitu kan? Kan lucu itu, bro. Ini konspirasi gitu. Kan ini namanya melempar kesalahan kepada orang lain gitu. Padahal jelas-jelas dia, saya berjihad di jalan Allah, menegakkan syariat Allah. Yang ini nolak nih, ini bukan nih, ini kelakuan Amerika nih, kelakuan Yahudi. Itu kan namanya, makanya nggak kelar-kelar, bro. Tapi memang sulit, bro. Nah, Ya, kalau kan bilang gitu, Bang, ya. habis. Bahkan si Iya, A aja dituduh itu Yahudi sama mereka ini. Si A itu dituduh buatan Yahudi gitu loh Bang. iya. Lalu itu kan kasus Aisyah bermusuhan. Padahal mereka itu alul bait loh. Ahlul Bait kan. Kasus Aisyah bermusuhan dengan Ali. Dan Gitu ada loh. ditulis, Syiah tuh ada ditulis di Al-Quran. Sunni nggak ada. Syiah ada ditulis di Al-Quran. Inilah yang menurut saya dari mungkin teman-teman Muslim ini harusnya mau mencari tahu, bukan melempar seperti yang dibilang Bang Aspioka tadi, melempar kesalahan. Kalau itu nggak akan bakal temu, akar permasalahan itu nggak akan nemu gitu. Yang ada cuma tuduh menuduh, tetapi nggak tahu penyebabnya itu apa. Ketika itu dicari, pasti mereka itu bisa mencari solusi gitu. Contohnya ya negara yang lumayan mapan tuh kayak Qatar. Qatar itu udah nggak menerapkan sistem syariah lagi gitu. Qatar itu udah termasuk liberal lah ya mungkin di situ. Bahkan Arab Saudi sekarang pun sudah tidak memperketat aturannya lagi tentang penggunaan hijab. Sebenarnya, bro, orang beriman, Kristen juga pernah mengalami kekelaman itu. Kenapa orang Barat memisahkan agama dengan negara? Ya, itu punya sejarah, bro, orang beriman ya. Itu mereka kapok gitu. Jadi dulu para rohaniwan ini ikut mengurus negara gitu. Jadinya kacau. Itu punya sejarah panjang. Jadi kekristenan itu mengakui bahwa itu kesalahan. Itu bedanya. Kita tahu, oh ini sejarah kelam, ini salah, ini kita berlaku seperti itu. Bukan kita mencari pembenaran dari kesalahan kita. Gitu. Ini udah ngalor ngidul nih. Ya, cuman ya itu tadi lah intinya, bro, orang beriman. Tadi bro bilang nggak ada larangan berteman dengan orang kafir. Tapi bagian pengungsi, mereka merasa khawatir karena mereka berteman dengan kafir. Loh, kalau memang diperbolehkan ya kenapa khawatir? Kan nabrak logika sendiri kan, gitu loh. Gitu, bro. Silakan, bro. Orang Bang Muhammad nih jarang ngomong nih, Bang Ustadz nih. Lanjut. Jadi begitu, bro, orang beriman ya, kita sama sekali bukan sentimen. Jadi saya berharap Anda objektif, itu aja sih. Lebih terbuka gitu. Orang seperti Bang orang beriman ini sebenarnya banyak loh. Di Indonesia ini banyak. Orang-orang baik seperti Bang orang beriman ini. Lanjut. Bapak ada diem. Ada kemarin temen gue ya, temen tongkrongan itu kenal udah lama, temen tongkrongan, cuman ya salah pengajian sih kayaknya.
dia pernah ngomong gitu kan lagi nongkrong, nih ntar nih dia pas akhir zaman nih halal nih darahnya nih kata dia, nunjuk ke gue kan, karena memang gue doang yang Kristen di lingkungan itu. Terus gue tantang, kenapa nggak sekarang aja, gue bilang. Gue tantang balik, kenapa nggak sekarang aja. Diem langsung. Bahaya itu udah pola pikirnya itu udah bahaya, itu radikal. Dari gaya berpakaiannya mungkin bisa bang perhatiin ya, yang seperti itu biasanya celana cingkrang ya kan, terus Saya turun ya, pamit ya.